Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas perbedaan surga dalam ajaran kepercayaan Jawa dan dalam Islam, beserta candi sebagai budaya asli Nusantara. Candi merupakan budaya asli Nusantara yang berasal dari Wangsa Candra. Orang-orang Jawa termasuk keturunan Wangsa Candra. Candi berasal dari dua kata, yakni can dan do. Can artinya abu atau debu tanah, dan do artinya jalan atau pengetahuan. Cando artinya jalan atau pengetahuan bahwa manusia yang berasal dari abu atau debu tanah akan kembali ke abu. Dalam kepercayaan Wangsa Candra Jawa, cando merupakan manifestasi pengetahuan bahwa badan makhluk atau manusia yang telah mencapai kesempurnaan yang berasal dari abu kembali kepada abu. Candau sebagai tempat abu sudah ada sebelum munculnya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa di India atau Sindu. Di India atau Sindu, sebelum kedatangan Wangsa Candra dari Tiongkok, wilayah tersebut dihuni oleh Wangsa Gok atau orang-orang Dravida. Setelah kedatangan Wangsa Candra, kemudian terjadi migrasi Wangsa Surya dari Persia dan Yunani ke Sindu. Wilayah Afghanistan, Pakistan, dan India dulu disebut Sindu. Di Jawa, keturunan Wangsa Surya sejak zaman Resi Agastya Dyah Kumbayani dan orang-orang Syailendra mengucapkan cando menjadi candi. Hal ini terjadi karena kata cando terdengar di telinga orang-orang keturunan Wangsa Surya sebagai candi. Candi atau pecanden dilakukan dengan dua cara. Pertama, membentuk siti yang membentuk gunung yang juga disebut pundung. Kedua, dengan membangun bangunan dari guatu atau watu atau batu yang artinya tanah membeku. Orang-orang Jawa sudah memiliki budaya mencandikan orang-orang yang sudah meninggal dunia jauh sebelum kedatangan Resi Agastya dan orang-orang Syailendra yang merupakan keturunan Wangsa Surya dari Sindu atau India. Orang-orang Jawa adalah orang-orang Kanung atau orang gunung, sehingga gundukan tanah untuk orang-orang yang meninggal dunia dibuat seperti gunung. Candi dalam kepercayaan Jawa Kanung bukanlah tempat pariwisata, tempat berfoto-foto, dan tempat bersenang-senang atau hura-hura. Candi dalam kepercayaan Jawa adalah tempat yang disucikan atau disakralkan. Candi merupakan batu tumpukan yang dibuat oleh orang-orang suci seperti para resi, vasu, wiku, pendeta, brahmana, dan kitri. Candi digunakan untuk meletakkan abu layu manusia yang disucikan sebagai tempat sembahyang. Dalam tiap jengkal candi terselip mantra-mantra suci, puji-pujian dewani, sehingga setiap orang tidak bebas mendekati tempat yang sakral. Orang akan berhati-hati dan penuh hormat ketika berada di pecanden atau percandian karena akan membawa keapesan jika ada orang yang bertindak sembarangan. Orang-orang berkunjung ke tempat tersebut dengan sikap hening dan dengan penuh rasa hormat. Dengan demikian, ketika mengunjungi candi, orang bersikap seperti beribadah atau bersembahyang, yakni melakukan secara hormat
dan khidmat. Orang Jawa menyebut ketika ada orang yang sedang meninggal dunia dengan sebutan lelayu. Lelayu berasal dari kata layu. Layu artinya kehilangan daya hidupnya. Abulayon artinya manusia yang kehilangan daya hidupnya. Manusia yang sudah layu, maka dari abu akan kembali ke abu. Pada abad ke-15 atau setelah keruntuhan kerajaan Majapahit, candi-candi beserta patung-patungnya banyak yang dirusak atau dihancurkan karena dianggap bertentangan dengan budaya baru. Sejak zaman Kesultanan Demak hingga Mataram Islam, candi atau pecanden berubah nama menjadi kuburan. Kuburan berasal dari kata hubur atau khabur yang artinya hilang atau tidak jelas. Jadi, kuburan artinya tempat menghilangkan jasad atau wadak atau tubuh manusia yang sudah meninggal dunia. Pada era Islam, candi berubah nama menjadi kubur dan kemudian berubah lagi menjadi makam atau makom. Makam atau makom artinya tingkatan dalam berislam atau bisa juga diartikan tempat berdiri. Dalam agama Islam, kuburan atau makom orang yang meninggal dunia menghadap ke barat atau menghadap ke kiblat, yakni Ka'bah yang berada di Mekah. Sementara dalam kepercayaan dan budaya Jawa, candi dalam bentuk siti ataupun watu menghadap ke timur karena filosofi orang Jawa adalah manusia tidak boleh menentang perputaran waktu, yakni dari matahari terbit hingga terbenam dan kembali terbit lagi dari timur. Manusia harus selaras dengan perputaran waktu atau kala. Para raja-raja Nusantara kebanyakan pusaranya berada di atas gunung karena mereka adalah orang Kanung atau orang gunung. Pusara dari kata pusaran yang artinya perputaran. Pemulasaraan artinya tempat peristirahatan terakhir manusia kembali menyatu dengan sang waktu atau sang kala. Orang Kanung menyebutnya dengan nama pusaraan atau tempat pusara. Namun, oleh orang Kejawen era Mataram Islam yang tidak paham, kemudian menyebut pusaraan menjadi pesarean. Pesarean dan pusaraan memiliki arti yang berbeda. Pesarean artinya tempat tidur. Selain mayatnya dibakar, orang-orang Kanung kalau meninggal dunia, mayatnya diletakkan ke dalam tanah menghadap ke timur. Tubuh orang yang meninggal dunia dipusarakan membujur ke timur barat, kepala di timur dan kaki di barat. Hal ini dilakukan agar orang yang meninggal dunia selaras dengan perputaran waktu. Orang Kanung percaya kawitan atau permulaan itu berada di timur karena sang matahari atau sang kala atau sang waktu dari timur kembali ke timur. Timur adalah kawitan atau wetan yang artinya asal mula. Dalam kepercayaan orang Jawa, manusia yang meninggal dunia menuju ke swarga. Swarga berasal dari kata swar. Kata ini dalam bahasa Sanskerta berarti bias cahaya. Swarga loka artinya tempat yang bercahaya atau kembali kepada cahaya. Dalam filosofi kepercayaan orang Jawa, orang yang meninggal dunia menuju swarga loka rohana parwa. Swarga artinya kembali ke cahaya. Loka artinya tempat. Rohana
artinya kehidupan. Parwa atau Purwa atau Purwo artinya kawitan atau asal mula. Jadi, Swarga Loka Rohana Parwa artinya manusia kembali ke cahaya asal mula kehidupan. Sementara dalam agama Islam, orang meninggal dunia menuju ke Jannah. Jannah dalam bahasa Arab artinya taman. Dari kata jannah muncul istilah jenazah atau janazah yang artinya sudah sah di taman atau sebagai ahli atau penghuni yang sah di taman. Jannah dalam kepercayaan bangsa Arab adalah tempat yang indah yang mana mengalir sungai susu dan madu serta dihuni para wanita cantik atau bidadari. Demikianlah sejarah candi yang merupakan budaya asli Nusantara serta perbedaan pandangan tentang surga dalam ajaran kepercayaan Jawa dan dalam agama Islam. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.